Fakultas Universitas Negeri Surabaya ini menerapkan pembelajaran yang tentunya yang menyenangkan dan yang interaktif dengan mengacu kepada kurikulum berdasarkan acuan kurikulum psikologi yaitu TPI. Dengan metode pembelajaran antara lain yaitu project based learning, kemudian problem based learning, dan kemudian case study. Kami memastikan bahwa kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu tercapai pada saat mahasiswa lulus. Jadi kami sudah secara rutin mengirimkan mahasiswa ke berbagai macam negara, antara lain ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, dan ke negara Australia. Selain itu kami juga menjalin kerjasama dalam riset dan kemudian kolaborasi terkait dengan pembelajaran pada negara-negara antara lain negara Australia, kemudian dan beberapa negara Eropa lainnya. Kami mulai membuka untuk kelas internasional, di mana kelas internasional ini nantinya akan ada kurikulum yang berkaitan dengan internasional itu sendiri. Psikologi UNESA yang sekarang sudah bertransformasi menjadi fakultas di tahun 2024 ini menjadi salah satu barometer terkait dengan psikologi dalam secara global begitu. Dan untuk program-program yang kami persiapkan di sini terkait dengan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidikan dan juga dosen. Kemudian kami juga memperkaya pemahaman dari mahasiswa dengan nantinya memberikan berbagai macam aksesibilitas terkait dengan laboratorium. Di sini kami memiliki kurang lebih sekitar 10 laboratorium yang terbagi dari laboratorium anak hingga nanti laboratorium pekerjaan. Semua itu menjadi barometer kami agar nantinya para mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tapi juga didapatkan di fakultas psikologi. Untuk rencana kedua, tidak hanya bisa berkompetisi di level nasional, tapi juga secara global. Sehingga harapan kedepannya kami ingin memberikan berbagai macam keilmuan dan tambahan kemampuan terkait dengan dunia digital, sehingga nanti psikologi dapat terimplementasi dalam bidang industri. Dan tentunya hal ini membutuhkan berbagai macam kontribusi dari berbagai macam pihak, dan harapannya adalah mahasiswa psikologi tidak hanya bisa menjadi jago kandang, tapi juga jago hutan. Berbagai macam program yang sudah kami persiapkan, mahasiswa global. Mewakili rekan-rekan di Fakultas Psikologi UNESA, Ahmad Nursalim. Beliau-beliau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi sebuah fakultas secara mandiri. Fakultas Psikologi UNESA memiliki keunggulan bahwa kami sudah terakreditasi secara nasional, internasional juga, yaitu FIBA. Kami juga sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, kebencanaan, penanggulangan berbagai krisis masyarakat. Tridharma juga kami sudah banyak melakukan, sehingga dengan resource SDM yang sudah kami miliki, dengan animo yang semakin hari semakin meningkat terhadap Fakultas Psikologi UNESA, kami siap berkontribusi, kami siap bekerja sama dengan berbagai kalangan, berbagai aspek untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bahagia, sehat dan mental, sehingga dapat produktif, inovatif, menuju Indonesia emas, mencapai generasi emas 2045. Terima kasih.
luar biasa sekali teman-teman mahasiswa sekalian, teman-teman peserta sekalian yang telah menonton, menyaksikan video profil Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Tentu sudah tidak bisa diragukan lagi dan tidak perlu ragu untuk memulai langkah kita ke depan di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Karena tidak perlu menunggu pantas untuk memulai, sebab memulai adalah awal menuju kepantasan. Dan langkah memulai itu di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Oke, tidak berlama-lama, selanjutnya kita akan dengarkan dan simak bersama opening speech sambutan sekaligus pembuka kegiatan dari Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya, Dr. Diana Rahmasari, MSc Psikolog, SPSI MSc Psikolog. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Memulai untuk kepantasan. Wah, ini sebuah statement yang keren. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Ibu Korprodi S2, Magister Sains, Ibu Dr. Riza Noviana Khairunisa, SPSI MSI, seluruh panitia, dosen-dosen Fakultas Psikologi, Mbak Indah, Mas Derida, Mbak Hafiza, yang juga Mas Reza nanti juga akan ikut menjelaskan menjadi testimoni. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menyelenggarakan open house ya untuk sosialisasi program Magister Sains S2 Fakultas Psikologi UNESA. Segera memulai untuk kepantasan. Anda akan sangat pantas jika nanti bergabung, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom. Teman-teman yang insya Allah akan menjadi mahasiswa Magister Sains Fakultas Psikologi UNESA. Insya Allah tidak salah pilih. Nah, ini kan kita kan sosialisasi ibaratnya memarketing ya. Jadi harapan kami yang ada di Zoom ini semua nanti akan bergabung mendaftar di Magister Sains Fakultas Psikologi UNESA. Karena apa? Nah, capaian-capaian kami tadinya juga sudah disampaikan, Fakultas Psikologi sudah terakreditasi internasional FIBA, itu yang pertama. Kemudian di 1 tahun fakultas kami menjadi fakultas versi EduRank, kami berada di ranking 10. Itu di antara semua psikologi yang ada di Indonesia. Baru 1 tahun perjalanan kami. Kemudian versi Skimago, kami berada di ranking 12. Ya, dan tidak hanya itu, beberapa dari teman-teman dan dosen-dosen Fakultas Psikologi UNESA termasuk saya mendapatkan penghargaan nasional dari waktu itu Mensos Bu Tri Risma hari ini. Dan yang fresh from the oven, new kemarin Fakultas Psikologi UNESA mendapatkan juara 1 gold standar se-UNESA untuk kerjasama. Baik itu nasional maupun internasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, artinya kalau teman-teman semua nanti bergabung, insya Allah amin, ke Fakultas Psikologi sebagai mahasiswa S2, Anda memulainya dengan sangat pantas, dengan capaian-capaian kami. Baru 1 tahun, apalagi nanti bertahun-tahun, insya Allah akan sejajar dengan Fakultas Psikologi UNER. Targetnya itu ya. Amin, amin, amin. Nah, ini teman-teman aja yang kalau nanti akan lebih jelas di dalam pemaparannya Bu Korprodi ya. Matur nuwun Bu Korprodi, Bu Riza yang sudah menginisiasi dan menyelenggarakan open house ini dengan sangat keren. Nah, peminatannya sebenarnya teman-teman nanti disampaikan ke teman-temannya. Nanti kami juga akan menambah peminatan di peminatan psikologi olahraga, sosial, dan perkembangan. Sementara yang ada ini masih pendidikan, klinis, dan bio ya Bu Riza ya. Ya, itu saja dari saya. Nah, yang paling penting nanti pemaparan penjelasan dari Bu Korprodi ya tentang A sampai Z dari program Magister Fakultas Psikologi. Semoga yang seluruh yang hadir, mahasiswa, saya bilang mahasiswa ya kan memulai dengan kepantasan. Semua yang hadir di sini adalah mahasiswa Magister Fakultas Psikologi UNESA. Saya doakan sehat, bahagia, sukses, dan semakin sukses kalau sudah memantaskan diri bergabung di
S2 Fakultas Psikologi UNESA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tidak, Diana. tidak memberi Waktunya. pantun ya, biar Bu Oh, Riza iya. yang beri pantun. Baik Ibu. Baik, berikut tadi adalah eh, sambutan sekaligus salah satu simbolis pembukaan kegiatan kita hari ini, Open House Prodi Magister Psikologi UNESA dari Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya, kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan program studi S2 Psikologi Universitas Negeri Surabaya dari yang bersangkutan kepada Ibu Dr. Riza Noviana Khairunisa, SPSI, MSI, selaku Korprodi Magister Psikologi UNESA. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Derida selaku moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Yes, ya. Baik. Bisa dibantu share screen? Dari Mas atau dapat info dari mana? Tiffany ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya udah dari semester awal sih. Nggak deketin skripsi ya, cuma emang sering ketemu. Ya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Psikologi, Dr. Diana Ramasari, SPSI, MSI, Psikolog. Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Olivia Prabandini Mulyana, SPSI, MPSI Psikolog, Ibu-ibu dosen S2 Psikologi yang hadir hari ini, panitia-panitia yang hebat, dan peserta Open House Program Studi S2 Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang di S2 Psikologi. Dengan senang hati hari ini mengundang rekan-rekan sekalian untuk bergabung dalam program studi kami yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Jadi dengan fokus pada penguasaan metodologi penelitian dan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek psikologi, kami tunggu bergabung dan jadi komunitas akademik yang dinamis dan inovatif. Baik, eh, mengapa harus kuliah di psikologi UNESA? Jadi tadi sudah beberapa hal disampaikan oleh Bu Dekan. Di sini UNESA menduduki posisi ke-6 dari 20 perguruan tinggi di Indonesia yang berprestasi yang dirilis oleh Pusat Prestasi Nasional Puspresnas, dan peringkat ini merepresentasikan kualitas dan ekosistem akademik yang didasarkan pada jumlah prestasi atau medali yang diperoleh perguruan tinggi di Puspresnas. UNESA total mengkoleksi 333 medali, jadi luar biasa ya. Sebelumnya juga UNESA menorehkan prestasi internasional dengan masuk peringkat 601 di Interdisciplinary Science Ranking atau ISR 2025 pada penyelenggaraan pemeringkatan ISR pertama yang diikuti oleh 749 universitas dari 92 negara, dan pencapaian ini menunjukkan komitmen UNESA dalam mendukung riset interdisipliner untuk menjawab tantangan global. Dan di tahun 2024, UNESA juga memborong penghargaan tingkat nasional dalam Anugerah Dikti Saintek 2024 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berlangsung di Geraha Dikti Saintek Jakarta pada 13 Desember 2024, dan di sini UNESA membawa pulang penghargaan sebanyak 14 penghargaan. Kemudian dilanjutkan, kenapa harus di psikologi UNESA? Kenapa di Fakultas Psikologi UNESA? Di S2 Psikologi UNESA. Di sini Fakultas Psikologi UNESA ini juga sudah berhasil mau prestasi signifikan dengan menempati peringkat 12 nasional versi Simago di tahun 2025 yang didorong oleh kinerja unggul di bidang pendidik
penelitian dan dampak sosial didukung oleh digitalisasi layanan dan juga diperkuat oleh semangat seluruh sivitas akademik untuk terus berkontribusi nyata bagi masyarakat. Dan semoga capaian ini juga mampu menjadi momentum untuk terus maju dan berinovasi. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bu Dekan bahwa Fakultas Psikologi ini juga berdasarkan EduRank 2025, Psikologi UNESA berada di posisi top 10 psikologi Indonesia yang menandakan reputasi riset dan akademik yang solid. Volume dan tren publikasi yang konsisten ini menunjukkan bahwa UNESA berhasil membangun ekosistem riset yang produktif. Next, baik. Jadi Oke, Bu. penerimaan, ya, jadi penerimaan Dalam Bapak. dalam 1 tahun terjadi di semester Gasal untuk S2 Psikologi dan ini terbuka untuk semua jurusan atau prodi, tidak hanya berpaku pada lulusan S1 Psikologi saja. Jadi mungkin ada rekan-rekan lain yang mau bergabung, silakan dari jurusan apapun kita bisa menerima untuk multi entry. Jadi untuk profil lulusan yang pertama ini pendidik. Jadi pendidik ini seperti guru, dosen, konselor, instruktur, atau fasilitator. Untuk peneliti di bidang psikologi, ini peneliti baik di lembaga pemerintah maupun non-pemerintah seperti mungkin di BRIN, BPS, dan lain sebagainya. Untuk konsultan psikologi ini konsultan dalam pengembangan kebijakan, pelatihan, asesmen psikologi, serta peningkatan kesejahteraan individu dan kelompok dalam konteks profesional maupun sosial. Selanjutnya, berkaitan dengan peluang dan prospek. Lama dan lama studi dan gelar, lama studi dan gelar ini minimal ada 3 semester, jadi minimumnya 3 semester, maksimalnya sesuai dengan aturan seharusnya 4 semester ya, rekan-rekan semua. Untuk gelarnya mendapatkan gelar Magister Psikologi atau MPSI. Kemudian untuk kurikulum S2 Psikologi ini minimal ada 57 SKS yang sudah tersetting sedemikian rupa. Kemudian yang mahasiswa yang berhasil publikasi di Scopus itu akan bebas rangkaian tugas akhir. Untuk wajib publikasinya, jika mahasiswa mengikuti rangkaian tugas akhir, itu wajib publikasi di Jurnal Nasional Bereputasi Sinta 2. Dan syarat kelulusan TEP minimal 460 eh, di Pusat Bahasa UNESA. Kemudian untuk di semester 1 kita maksimalkan untuk 20 SKS, di semester 2 13 SKS dan di semester 3 ini 24 SKS. 24 SKS di semester 3 ini termasuk dengan rangkaian tugas akhir yaitu seminar proposal, kemudian seminar hasil, eh, kemudian ujian tesis, dan yang terakhir publikasi. Namun jika memang publikasi ini tidak terselesaikan di semester 3, nanti bisa menambah di semester 4 untuk publikasinya. Jadi sebenarnya untuk studi S2 ini cukup 3 semester saja, semua bisa lulus jika sesuai dengan target dari prodi. Selanjutnya, untuk peminatan ini ada peminatan yang pertama psikologi pendidik dan sekolah, yang kedua adalah psikologi klinis, yang ketiga ada psikologi industri dan organisasi, dan eh, nantinya kita akan membuka psikologi olahraga sebagai peminatan keempat. Untuk psikologi pendidik dan sekolah di semester 1
ada beberapa mata kuliah yang harus diambil untuk peminatannya, teknik asesmen, psikologi kepribadian pendidik, permasalahan mikro makro. Kemudian di semester 2 ini sudah full peminatan, jadi intervensi dalam pembelajaran, isu-isu kontemporer, psikologi keolahragaan, dan dua mata kuliah pilihan yang nantinya akan dipilih oleh mahasiswa. Di semester 3 tadi yang sudah saya spill sedikit, internship ini magang, kemudian proposal tugas akhir, pengembangan instrumen psikologi, seminar hasil, tugas akhir, dan publikasi. Untuk di peminatan klinis yang berbeda di semester 1 psikologi klinis komunitas, kesehatan mental dalam perspektif lifespan development, kesehatan mental dalam perspektif psikologi positif. Kemudian di semester 2 ini sudah mulai peminatan full juga psikologi klinis dan lintas budaya, trauma dan resiliensi dalam keluarga, psikologi keolahragaan, dan dua mata kuliah pilihan yang nantinya akan dipilih oleh mahasiswa. Di semester 3 serentak melaksanakan rangkaian tugas akhir. Kemudian untuk peminatan psikologi industri dan organisasi di semester 1 teori organisasi kontemporer, perencanaan sumber daya manusia, dan manajemen kinerja. Untuk di semester 2 diagnosis dan perubahan organisasi, kepemimpinan strategik, psikologi keolahragaan, dan dua mata kuliah pilihan yang akan dipilih oleh mahasiswa. Semester 3 sama dengan peminatan pendidikan dan klinis, jadi rangkaian tugas akhir. Harapannya di semester 3 ini semuanya akan terselesaikan sehingga sudah bisa menyandang gelar MPSI. Untuk sistem perkuliahan, karena kami membuka dari dua jalur, yaitu jalur reguler dan em, kerjasama. Untuk jalur reguler ini masuk dalam full time student, jadi perkuliahannya Senin sampai dengan Jumat. Untuk yang jalur kerjasama ini perkuliahan Jumat Sabtu. Metode pembelajaran yang digunakan menekankan pada project based learning dan case study yang fokus mendukung tesis ya. Untuk semester 1 mahasiswa sudah mendapatkan pembimbing tesis sehingga sudah bisa berproses untuk judul dan seterusnya. Untuk fasilitas yang ada di Fakultas Psikologi, ruang baca tadi sudah ditampilkan profil fakultas, ada ruang baca, ada coworking space yang sangat memadai sekali, kemudian ruang komunal, ada lab inkubator juga untuk kantin ya, dan beberapa laboratorium sesuai dengan peminatan masing-masing. Ini merupakan prestasi mahasiswa, jadi di tahun 2024 kemarin, em, 3 mahasiswa lolos dalam seleksi sosial innovation camp di Taksin University Thailand. Jadi di sini mahasiswa bertukar budaya, meningkatkan keterampilan komunikasi, mempelajari pengetahuan inovasi baru, dan bekerja sama sebagai tim untuk mengembangkan komunitas lokal. Di tahun ini juga melalui Bu Dekan S2 Psikologi sudah ada MOU dengan Kazakhstan sehingga nantinya akan ada rencana-rencana untuk Tridharma perguruan tinggi dengan universitas di Kazakhstan. Ini merupakan dosen-dosen S2 Psikologi. Kami semua Wonder Woman ya. Jadi saat ini kami masih ada 7 dosen. Nantinya akan ada 7 dosen pengampu berikut ini akan ditambah dengan beberapa dosen lain yang mendukung dari prodi untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk mahasiswa 2025. Untuk prosedur pendaftaran dapat diakses di barcode berikut. Jadi nanti akan ada alur yang akan desain sedemikian rupa melalui admisi.unesa.ac.id. Tidak sulit untuk mengakses dan semua sudah tertulis sehingga akan bisa mengikuti semua prosesnya dengan baik. Untuk penilaian portofolio nanti rekan-rekan yang mau
join di S2 Psikologi bisa mempersiapkan ijazah, kemudian akreditasi dari prodi asal, kemudian skor TEP yang sudah ada, jadi tidak harus 460, tapi bisa skor TEP yang dimiliki saja, nanti bisa diupload. Kemudian rekomendasi dari dua dosen sebelumnya di institusi asal atau atasan yang mungkin saat ini sudah bekerja. Kemudian juga rencana tesis kira-kira apa dan nantinya mungkin jika ada perubahan dengan berjalannya waktu ketika menjadi mahasiswa itu tidak menjadi masalah. Jadi yang penting rekan-rekan sekalian memiliki rencana tugas akhir yang nantinya akan diselesaikan di S2. Untuk timeline pendaftaran, gelombang 3, gelombang terakhir akan berakhir di tanggal 31 Juli. Jadi masih ada waktu kurang lebih 6 hari untuk mendaftar. Untuk rekan-rekan yang belum mendaftar, silakan mendaftar dalam waktu 6 hari ke depan. Biaya perkuliahan untuk kelas jalur reguler itu 8 juta per semester, untuk jalur kerjasama 10 juta per semester. Jika ada informasi lebih lanjut yang masih belum jelas, bisa menghubungi saya pada nomor berikut atau bisa follow Instagram dari S2 Psikologi UNESA yang sangat aktif ya. Terima kasih tim Humas dari Fakultas Psikologi yang sudah membantu mengaktifkan dari Instagram. Kemudian web juga kita sudah aktif di magister.psikologi.unesa.ac.id. Baik, demikian paparan dari saya selaku Korprodi. Kami tunggu bergabung di S2 Psikologi UNESA. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Dr. Riza telah menyampaikan dan memaparkan program-program di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Tentu tadi banyak sekali insight yang kita dapat teman-teman dari Ibu Prodi dan ada beberapa hal yang menjadi catatan penting buat teman-teman sekalian karena sekarang kebetulan masih tanggal 25 Juli dan informasi yang kita dapat barusan bahwa pendaftaran untuk semester gasal nanti dibuka sampai tanggal 31 Juli. Nah, buat teman-teman yang masih mikir-mikir untuk daftar apa enggak, jangan sampai kelewatan karena pendaftaran tinggal kurang lebih 5 sampai 6 hari lagi. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa di gedung Fakultas Psikologi juga disediakan coworking space, ruang baca, ruang komunal, dan ada laboratoriumnya. Nah, buat teman-teman yang suka menyendiri untuk belajar, tentu sudah disediakan. Buat teman-teman yang suka belajar bareng-bareng juga disediakan. Nah, ini kurang apa lagi seperti itu kan. Juga tadi sudah disampaikan bahwa eh, program studi Magister Psikologi mendapati peringkat ke-10 dari 75 prodi psikologi se-Indonesia. Bayangkan, ini versi EduRank. Dan peringkat 12 dari 75 prodi psikologi se-Indonesia versi Cimago Institute. Nah, ini luar biasa sekali ya kan, untuk mendapatkan kesempatan belajar di Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Tadi juga disampaikan ada pun proyeksi lulusan dari sini menjadi pendidik, peneliti bidang psikologi dan konsultan psikologi. Ini cukup luas sekali cakupannya buat teman-teman sekalian. Tentu di sini mungkin teman-teman sudah menaruh pertanyaan banyak di benaknya. Nah, tapi sebelum kita berlanjut di sesi pertanyaan, kita akan beralih terlebih dahulu kepada sesi testimoni yang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa S2 Psikologi Universitas Negeri Surabaya itu sendiri. Nah, sebelumnya ingin saya sapa terlebih dahulu kepada Mas Reza di Ramadan. Apakah sudah stay untuk sharing bersama kami di sini? Halo Mas Reza. Halo, selamat pagi Mas Dery. Suara saya apakah sudah terdengar, Mas? Ya, sudah terdengar. Baik, Mas Reza, ini karena teman-teman tentu sudah menunggu ya bagaimana, kalau tadi kan seperti disampaikan ya, bagaimana gambaran prodi di psikologi, bagaimana kegiatannya, bagaimana mata kuliah dan sebagainya.
Nah, mungkin ini versi Mas Reza untuk pengalaman dan sharing mungkin kisahnya dari mulai daftar sampai masuk sampai hari ini. Mungkin dari Mas Reza kalau boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk namanya, kemudian latar belakangnya, serta sekarang semester berapa dan mengambil peminatan apa. Silakan. Oke, thank you Mas Derida atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan teman-teman, saya Reza di sini mahasiswa S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya yang saat ini juga sebagai salah satu HR di perusahaan PT Selaras Usada, salah satu perusahaan manufaktur susu bubuk ya dan boboa, dan juga hari ini saya juga mengambil eh, mata kuliah atau peminatan dari psikologi industri dan organisasi. Nah, selama perkuliahan mungkin saya bisa sharingkan teman-teman, memang S2 ini seringkali dibanding-bandingkan sama profesi gitu ya. Cuman kalau kita berbicara tentang S2, memang porsi untuk pembelajaran itu 70-30. 70-nya adalah teori gitu, kemudian 30 adalah praktek. Nah, ini menurut saya sangat relevan dengan apa yang telah diajarkan oleh dosen-dosen yang ada di Universitas Negeri Surabaya, terkhusus dari dosen peminatan industri dan organisasi, ada Dr. Uni Anugrah Izati dan juga Dr. Olivia. Kemudian yang beliaunya merupakan sebelum menjadi dosen adalah praktisi juga, ya, sehingga apa yang disampaikan itu sangat relevan dengan teman-teman yang ada di lapangan ya. Terkhusus mungkin nih biasanya beliau-beliaunya juga akan sharing nih teman-teman terkait dengan mungkin isu terbaru seputar dari peminatan industri organisasi di dunia HR, kemudian juga bagaimana manajemen sumber daya manusia, kemudian juga ada diagnosis perubahan organisasi, training and development. Jadi melengkapi eh, praktik yang ada di pekerjaan gitu ya, sehingga secara teori dan juga secara praktik ini bisa diterapkan di lapangan. Jadi sangat implementatif apa yang disampaikan oleh beliau-beliaunya, sehingga saya pun merasa terbantu ya Mas Derida ya, dengan adanya beliau-beliau ini menjadi teman, bukan hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai teman untuk diskusi, teman untuk sharing gitu ya, supaya juga menunjang after dari kita lulus S2 nanti. Mungkin itu Mas Derida untuk testimoni dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain kayaknya juga seru-seru nih dari peminatan klinis dan juga pendidikan. Baik, luar biasa Mas Reza. Ini tadi sudah disampaikan ya, rumpun pilihan Mas Reza di Magister Psikologi ini mengambil rumpun peminatan psikologi industri dan organisasi. Dan tentu tidak hanya belajar teori saja, latar belakang beliau tadi sudah disampaikan menjadi HRD salah satu PT besar di Surabaya. Nah, eh, nanti mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu satu-satu, nanti sambil jalan kita ngobrol santai. Selanjutnya nanti juga ada dari teman-teman mahasiswa S2 Psikologi di rumpun-rumpun yang lain. Saya ingin sapa terlebih dahulu eh, Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Ya, Mas Rida, apakah suara saya terdengar? Ya, suara sudah terdengar. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Mbak Indah. Baik, Mas Rida, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indah Nuraini selaku mahasiswi S2 Magister Psikologi Sains UNESA. Em, Selain sedang menempuh pendidikan Magister Psikologi di UNESA, saya juga menjadi salah satu koordinator pengajar di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Sidoarjo, khususnya di bidang psikologi pendidikan. Eh, sama sama halnya dengan yang disampaikan dengan Mas Reza, bergabung menjadi Magister Sains Psikologi di UNESA ini merupakan hal yang sangat berharga bagi saya, terlebih dalam praktek di lapangan di sekolahan atau di lembaga pendidikan melalui mata kuliah yang diajarkan di psikologi UNESA ini eh, amat sangat membantu saya ketika menghadapi situasi-situasi yang cukup sulit dan polemik waktu mengajar dan berada di lembaga pendidikan seperti mata kuliah psikologi inklusi yang diampu oleh dosen-dosen yang telah berpengalaman di bidangnya, bahkan di lapangan seperti itu.
kita diajarkan bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana masa-masa perkembangan anak dari dia kecil hingga dewasa, lalu eh, gangguan-gangguan gangguan-gangguan yang bisa muncul ketika mereka menjalani pendidikan seperti itu. Lalu kami juga diajarkan untuk em, mengetahui bagaimana menghadapi serta merancang merancang pembelajaran untuk anak-anak yang memiliki gangguan gangguan atau hambatan-hambatan khusus dalam pendidikan seperti itu. Untuk psikologi pendidikan memang eh, berada fokus pada di bidang pendidikan dan di sekolahan seperti itu, Mas Reza. Barangkali nanti akan ada pertanyaan bisa di-share lebih lanjut. Terima kasih Mbak Indah, luar biasa sekali. Ini juga jadi seorang koordinator pengajar di Kota Sidoarjo. Nah, sekarang juga mengambil rumpun di psikologi pendidikan di Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya, Mbak Indah. Luar biasa sekali. Tentu ini menjadi ruang yang luar biasa mempertemukan orang-orang yang juga luar biasa di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Jangan sampai kelewatan kesempatan teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, pendaftaran sampai tanggal 31 Juli. Nah, coba kita akan simak selanjutnya salah satu testimoni dari teman-teman mahasiswa S2 Psikologi dari rumpun klinis. Saya ingin sapa terlebih dahulu Mbak Hafizah. Halo Mbak Hafizah, Ya, halo, apakah suara saya sudah terdengar ya? terdengar Mbak Hafizah. Silakan Mbak Hafizah, bisa perkenalkan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafizah Rahmadisya Putri, mahasiswa Psikologi Sains, Magister Psikologi Sains, yang telah menyelesaikan semester 2 ya. Rasanya baru kemarin ya saya merasakan deg-degan saat mendaftar, dan sekarang sudah ada di titik akan melakukan seminar proposal. Selain itu, saya juga memiliki latar belakang profesional di bidang psikologi, yaitu bekerja di Biro Psikologi dan juga sebagai seorang pengajar. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini, saya akan berbagi sedikit cerita dan juga pengalaman saya selama menempuh pendidikan di program studi S2 Psikologi Unesa ini. Semoga testimoni dan juga kesan-kesan saya ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga menarik ya bagi teman-teman semuanya dan tertarik bergabung dengan keluarga besar S2 Psikologi Unesa. Baik, di peminatan klinis ini selama 2 semester ini benar-benar bisa membuka wawasan saya yang lebih luas ya tentunya. Dulu mungkin saya hanya mengenal psikologi klinis sebatas untuk membantu orang dengan masalah kejiwaan. Tapi ternyata lebih dari itu, di sini kami memulai perjalanan dengan adanya mata kuliah filsafat ilmu yang mengajari kami untuk berpikir kritis dan mendalam tentang dasar-dasar ilmu psikologi. Jujur ini menjadi fondasi yang kuat ya sebelum kami terjun lebih jauh ya. Nah, kemudian ada juga mata kuliah metodologi penelitian dan pengembangan instrumen dan pengukuran. Ini ibarat sebagai bekal wajib bagi calon ilmuwan seperti kami ya, belajar bagaimana merancang penelitian yang baik, mengembangkan alat ukur yang akurat, rasanya seperti jadi detektif yang mencari kebenaran dengan data-data yang valid ya teman-teman. Yang paling seru juga dan mendalam bagi saya adalah ketika saya mulai menyelami mata kuliah perkembangan psikopatologi lifespan dengan membedah tuntas DSM 5. Di sini kami belajar memahami bagaimana gangguan psikologis itu berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa dengan detail diagnosis yang sangat komprehensif. Rasanya seperti dibekali kacamata baru untuk melihat dan memahami kompleksitas kondisi mental manusia. Yang bikin semangat lagi ada yang namanya mata kuliah psikologi positif dan intervensi psikopatologi, di mana di mata kuliah ini memberikan perspektif yang optimis bahwa psikologi itu tidak hanya berfokus pada penyakit, namun juga untuk kami belajar bagaimana merancang intervensi yang tidak hanya menyembuhkan, namun juga membangun kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Ini benar-benar sangat saya senangi ya. Mungkin secara keseluruhan ya 2 semester ini di peminatan psikologi klinis ini terasa seperti perjalanan yang penuh makna ya. Dari fundamental hingga aplikasi, dari teori hingga potensi intervensi berbasis
teknologi dan budaya ini menjadi pengalaman belajar yang bukan hanya memperkaya ilmu, namun juga menumbuhkan empati dan juga kesiapan kami untuk berkontribusi nyata di bidang kesehatan mental. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Derida. Baik, luar biasa sekali Mbak Afizah. Terima kasih untuk sharing. Singkatnya, sebagai pembukaan saja, jangan di-spill dulu semua Mbak. Nah, karena sesi kita nanti akan masih cukup panjang untuk berbicara dan sharing di sini. Tadi sudah disampaikan banyak dan juga dari Mbak Afiza ini punya latar belakang di biro psikologi atau biasanya dikenal dengan tester psikologis ya. Sudah sering melakukan tes di berbagai lembaga atau yayasan di area Jawa Timur tentunya. Nah ini pengalaman ini yang mendorong akhirnya Mbak Afiza untuk lebih jauh mendalami psikologi klinis tertentu ketika memilih di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk teman-teman sekalian, berdasarkan 3 testimoni tadi sebagai perkenalan singkat, tentu masing-masing memiliki latar belakang yang luar biasa. Nah, ketika latar belakang luar biasa ini dipertemukan dalam satu kelas, dalam satu ruang, tentu ini akan menjadi sangat luar biasa, saling melengkapi ruang keilmuan itu. Nah, kalau tadi dari Mbak Afiza menyampaikan bahwa penasarannya mendorong dia untuk lebih jauh menyelami ilmu psikologi klinis, ini sejalan dengan pepatah bahwa makan terasa nikmat saat kelaparan, ilmu terasa nikmat saat kita penasaran. Nah, hari ini kita akan buat teman-teman penasaran tentang ilmu-ilmu yang akan teman-teman dapat di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Mungkin sebelum kita masuk ke si tanya jawab, sambil teman-teman bisa siapkan tanya jawabnya, bisa ditulis di kolom komentar atau nanti bersedia langsung on mic, akan ada dialog langsung dengan teman-teman mahasiswa atau dengan Ibu Korprodi. Tapi sebelum itu mungkin bisa di-sharing terlebih dahulu dari Mbak Indah, dari Rumpun Pendidikan, dari Mbak Afiza, Rumpun Klinis, dan Mas Reza dari Rumpun Bio. Mungkin salah satu saja ya. Kira-kira dari program-program yang disampaikan oleh Ibu Korprodi tadi dan ruang lingkup dan lingkungan pembelajaran di Fakultas Psikologi Indonesia yang sudah dipaparkan tadi, apakah fakta di lapangan sesuai seperti yang teman-teman rasakan? Mungkin bisa sharing, karena biasanya ini menjadi pertanyaan ya, jadi pertanyaan untuk calon-calon mahasiswa baru di Prodi Magister Psikologi. Nah mungkin dari Mas Reza terlebih dahulu deh. Gimana Mas Reza untuk pengalamannya, bagaimana lingkungan belajar di sini, kemudian bagaimana dosen-dosen di Prodi Magister ini, dan lain sebagainya mungkin. Silakan Mas Reza. Oke, thank you Derida atas kesempatannya. Untuk wah, ini jawaban yang pada akhirnya akan dihadapkan dengan realita gitu ya. Jadi memang banyak apa istilahnya testimoni yang pada akhirnya yang disampaikan oleh Bu Korprodi ini memang benar-benar membuat lingkungan ini serasa bahwa kita itu kuliah itu nggak hanya sekedar kuliah, tapi bagaimana kita menjalin relasi gitu ya dengan rekan-rekan yang lain, terus juga didukung dengan lingkungan yang suportif gitu ya, termasuk ada co-working space yang mana sekarang kan kekinian ya co-working space itu ya, yang membuat kita belajar tidak serasa belajar gitu ya, dalam arti berdiskusi tidak terasa itu menjadi suatu hal yang membangun satu sama lain, sehingga itu yang menjadi poin dari saya sih Bang, dari Mas Derida, bahwa tempat, lingkungan, terus orang-orang, terus dosen pun juga sangat suportif. Nah, mungkin ada testimoni yang lain nih, kalau dari sudut pandang saya sih seperti itu Mas Derida. Dari yang lain, monggo. Iya, ini luar biasa. Monggo mungkin dari Mbak Afiza atau Mbak Indah silakan. Gimana perasaan belajar di psikologi Unesa? Ya. Ya, mungkin dari Mbak Afiza terlebih dahulu boleh. Baik, sebenarnya mungkin kurang lebih kesannya sama ya seperti Mas Reza. Namun di sini yang saya rasakan, para dosen di sini bukan hanya ahli di bidangnya masing-masing nih, tapi juga sangat inspiratif, suportif, dan selalu siap membimbing. Dan beliau-beliau ini tidak hanya memberikan materi, namun
juga berbagi pengalaman secara praktis, memotivasi kami untuk berpikir secara kritis, dan juga mendorong kami untuk terus berinovasi. Nah, yang saya rasakan juga dengan tak kalah penting nih, ini kan kami bersyukur memiliki gedung sendiri, yaitu Gedung Terpadu Psikologi Olahraga UNESA. Nah, ini fasilitasnya sangat bagus dan sangat menunjang proses pembelajaran kami selama ini. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, Mas Derida. Iya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan dari dua testimoni kita, dari mulai lingkungan belajar yang support, mulai fasilitasnya, memfasilitasi buat teman-teman yang suka menyendiri, memfasilitasi buat teman-teman yang suka kumpul-kumpul untuk diskusi, bahkan ada fasilitas di sekitar depan gedung psikologi air mancur gitu ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol di sekitar air mancur sambil menikmati alam seperti itu sangat mendukung sekali teman-teman. Dan tadi juga disampaikan bahwa dosen-dosen di Prodi Magister Psikologi ini tidak hanya teoritis saja, tapi punya latar belakang pengalaman praktis juga yang bisa disaringkan ke teman-teman ketika nanti ketemu di kelas. Luar biasa sekali. Baik nanti dari mulai latar belakangnya bio, pendidikan, klinis, dan sebagainya. Ya, eh mungkin selanjutnya ini karena sudah mungkin teman-teman sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan atau masih penasaran, silakan dari teman-teman yang ingin bertanya terkait apapun, terserah yang berkaitan dengan Prodi Magister Psikologi UNESA. Monggo, boleh on mic atau tulis di kolom komentar. Iya, sembari menunggu mungkin teman-teman yang ingin bertanya, ini juga saya sudah menerima pertanyaan dari Google Form yang sempat dikirim sebelumnya. Ini ada satu pertanyaan. Mungkin ini cocoknya buat Mas Reza deh. Ini, apakah, sebentar. Oh ya, apakah eh, belajar di program studi Magister Psikologi UNESA ini ramah dengan jam kerja? Ini ada pertanyaan seperti ini. Ini gimana menurut Mas Reza sendiri? Ini kan karena mungkin banyak teman-teman yang mungkin yang tanya ini juga sedang lagi kerja gitu dan juga pengen belajar di psikologi UNESA. Nah, gimana menurut Mas Reza pengalamannya? Oke, terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya. Ini relate banget ya bagi eh, employee yang ada di corporate gitu ya. Memang secara manajemen waktu kita harus benar-benar membagi nih antara kapan waktunya kita harus meluangkan waktu untuk kuliah dan kapan waktunya untuk kita kerja, karena memang tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang memang strict yang bahwasannya ada perusahaan yang tidak membolehkan karyawannya keluar di jam kerja begitu ya. Namun itu akan bisa dinegosiasikan teman-teman semuanya ya, terbaru khusus yang teman-teman yang wajib bekerja gitu ya. Kalau memang pada akhirnya diizinkan oleh kantornya untuk melanjutkan studi gitu ya, maka teman-teman feel free untuk mungkin mengajukan yang kalau bisa sih hari kerja sama ya, Jumat Sabtu ya, karena kalau yang saya lakukan sendiri adalah yang ambilnya yang 2 hari. Jadi memang itu sangat membantu banget karena kita bisa jalan dua-duanya antara karir dan juga pendidikan. Itu sih pengalamannya Mas Derida. Dan mungkin misalnya nih kalau sepengalaman saya, karena waktu itu saya juga pernah nih perjalanan dinas gitu kan ke luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan di minggu itu, maka saya juga akan izin dosen apa namanya dosen pengampunya untuk mengikuti secara online. Jadi ada keringanan di mana kita kalau eh, apa ya ditugaskan dari kantor misalnya untuk melakukan perjalanan dinas, maka silahkan bisa dinegosiasikan dengan dosennya. Begitu Mas Derida untuk Baik. versi karyawan atau employee yang saya rasakan. Oke, ini sepertinya ada teman-teman yang mengisi di Google Form juga punya latar belakang seperti Mas Reza. Nah, ini nanti kalau ketemu di Magister Psikologi kita bisa sharing-sharing lebih banyak tentunya ya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Reza,
teman-teman, bahwa memang ada dorongan manajemen waktu dan manajemen skala prioritas yang harus juga baik dari teman-teman sendiri. Tentu seperti prinsipnya, jangan bangun saat matahari bersinar, Mohon tapi bimbingan bangunlah dan lebih awal arahan, dan biarkan matahari yang melihatmu mohon bersinar. mohon Luar biasa. bimbingan Jadi selalu ya Bu, manajemen dan waktu yang baik akan arahannya Bu, membantu dan dan arahan mengelola seperti ini bagaimana betul Bu. eh, ketika teman-teman menjalani pendidikan juga pekerjaan nanti ke depan. Dan sudah terbukti tidak hanya Mas Reza, ada beberapa teman-teman mahasiswa lain yang juga punya latar belakang sebagai seorang HRD atau karyawan lain yang mengharuskan dirinya bekerja seperti itu. Dan juga berkuliah di Magister Psikologi. Dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang masuk di semester 3 bareng-bareng. Nah, semoga nanti teman-teman yang masuk di semester gasal juga masuknya bareng, lulusnya bareng gitu ya. Oke, eh, ini juga ada pertanyaan. Silakan kalau oh ini ada yang chat ya. Bentar saya cek. Oh ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Emil Afriza. Oke, ini Mas atau Bu, bisa nggak kuliahnya Sabtu Minggu atau online buat kita yang bekerja? Nah, ini mungkin nanti pertanyaan yang serupa, tapi sebelum dijawab, saya ingin coba lanjutkan dulu di sini. Izin bertanya Kak, apakah mahasiswa S2 Psikologi UNESA diberi kesempatan untuk ikut kolaborasi riset dengan dosen? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan dari Firiski Anissa. Ini ada dua pertanyaan, mungkin dari teman-teman mahasiswa atau dari Ibu Riza bersedia menjawab. Ya, terima kasih Mas Derida. Oke, Bu. Luar biasa ya dari testimoni mahasiswa tadi, Mas Reza, Mbak Indah, sama Mbak Hafiza. Terima kasih. Eh, Pertanyaan yang pertama ini, apakah kuliahnya bisa Sabtu Minggu atau online buat kita yang bekerja? Jadi untuk yang di tahun 2025 ini ada kelas kerjasama, sehingga itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang bekerja gitu ya. Kalau di angkatannya Mas Reza, Mas Derida, Mbak Indah, Mbak Afiza ini 2024 masih belum terbuka jalur kerjasama, tapi untuk yang tahun ini sudah terbuka sehingga perkuliahannya bukan Sabtu Minggu tapi Jumat Sabtu. Jumat Sabtu dimulai dari pukul 13.00 sampai eh, selesai. Kemudian di hari Sabtu juga mulai dari pagi, jadi bukan mulai siang ya untuk jalur kerjasama. Sehingga sangat pas untuk mahasiswa yang juga saat ini sedang bekerja. Kemudian apakah mahasiswa S2 diberi kesempatan untuk melakukan kolaborasi riset dengan dosen? Iya, jelas pastinya karena di Fakultas Psikologi sudah ada kelompok riset dan kelompok riset ini mewadahi penelitian mahasiswa dengan dosen. Nantinya akan internship ini akan dirancang untuk mahasiswa yang sedang melakukan internship ya. Jadi di KR-KR yang sudah ada di Fakultas Psikologi. Jadi ada 5 KR atau 5 kelompok riset. Nantinya mahasiswa akan dimasukkan ke dalam KR tersebut sesuai dengan peminatan masing-masing. Dan ini sangat memungkinkan dan sangat mensupport penelitian mahasiswa dan dosen. Yang nantinya juga akan mendukung penyelesaian rangkaian tugas akhir lebih cepat. Seperti itu. Apakah program magister ini juga menerima pendaftar yang berasal dari lulusan program studi Diploma 4? Saat ini untuk pendaftar masih dalam lulusan program sarjana Ibu Pandewa ya. Tapi nanti jika membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person saya ya Ibu. Silakan. Yang Ibu Shirley kepada Ibu dosen psikologi tadi sempat paparkan bahwa semester 3 ada internship untuk jangka pelaksanaannya berapa lama? Jangka pelaksanaannya untuk 2025 itu ada 4 SKS. Satu SKS-nya 90 menit. Jadi 90 ya 90 menit sehingga kurang lebih 360 jam.
Nah, nanti 360 jam itu dibagi bagi menjadi 1 minggu berapa kali sesuai dengan tempat magang masing-masing. Mungkin ada tambahan dari Bu Damayanti. Ini tim kurikulum S2 terkait dengan perkuliahan jam intensif. Monggo, Bu. Magang ya Bu ya, Iya, untuk angkatan 4 SKS ya. 4 SKS angkatan 2025. Saya membantu menjawab saja ya Bu ya. Ditodong. Untuk yang 4 SKS itu 180 jam ya. 180 jam itu kalau jadi tergantung nanti kesepakatan sebenarnya. Ini kemarin hitung-hitungannya. 90, Jadi 90 jam, Bu, satu SKS-nya. Jadi 360. kalau mana bukan 140 ya Bu ya. 4 SKS 180 jam. Bukan. 4 SKS, satu SKS-nya 90 jam. Jadi satu SKS 360. Kemarin Iya. kok dihitung-hitungan saya kok jadi 180 ya. Yang 2 SKS itu, yang 2024. Iya. Iya, ini yang 2025, Bu, 4 SKS. 2025 berarti 4 SKS Iya, 180. iya. Oke, kalau hitung-hitungan kemarin itu kalau 360 dibagi menjadi 5 hari. Kalau 5 hari itu berarti hitung-hitungannya bisa sampai kemarin berapa Ibu? Antara 9 mingguan ya. Iya, Jadi kurang hitung-hitungannya lebih, seperti itu. Jadi nanti kurang lebih tergantung 8 bulan. dari kesepakatan ya Ibu ya. Kita maunya sehari itu berapa jam? Mau diambil yang 3 jam, 4 jam atau 6 jam? Atau mau dihitung berdasarkan dari hari. Jadi misalnya itu kan kalau misalnya kita menghitungnya 1 minggu itu 5 hari. Jadi kalau 5 hari itu 1 harinya 3 jam berarti bisa lebih dari 24 minggu. 24 minggu itu berarti kan 6 bulan. Mau di 18 minggu itu setara dengan 4 5 sampai karena menggunakan konsepnya dikti bahwa itu harus ada logbook yang mencerminkan kegiatan berdasarkan dari jam. Jadi menghitungnya dari jam. Sehingga terpenuhi dari kebutuhan yang ditetapkan oleh dikti. Begitu ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu Damayanti. Jadi terkait dengan internship untuk 2025 itu nanti eh, ada peluang untuk internshipnya di kelompok riset Fakultas Psikologi. Sehingga nanti akan mengikuti dengan aturan dari KR masing-masing. Apakah KR-nya ini menetapkan 1 minggu cukup 3 kali, dalam 1 harinya cukup 3 sampai 4 jam, itu nanti akan disepakati di kelompok riset masing-masing. Jadi seperti itu. Berikutnya ada panduan internship ya, Bu Shirley nantinya. Nanti ketika sudah memasuki semester 3 itu akan diberikan panduan untuk internshipnya. Jadi di situ nanti sudah tertuang maksimal untuk jamnya berapa dalam satu semester untuk internship sendiri. Kemudian untuk kuota magister psikologi ini saat ini membuka 2 kelas, jadi satu kelas reguler dan satu kelas kerjasama. Dan sekarang sudah terpenuhi 75%. Masih ada waktu kurang lebih 5 sampai 6 hari untuk join di S2 Psikologi. Silakan. Mas Jarida, saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Oke, baik, terima kasih Ibu dosen yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Yang alhamdulillahnya ini cukup penasaran. Nah, biasanya kalau penasaran kayak gini ini eh, persentase mendaftarnya 95% ini. Ini. Oke, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini dari teman-teman melalui Google Form. Ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa, cocoknya ini rasanya ini. Kira-kira tantangan apa
baik secara akademik maupun non-akademik yang dihadapi ketika menjadi mahasiswa di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Nah, itu mungkin tadi dari Mas Reza sudah, dari Mbak Indah sudah. Nah, ini sekarang, oh mohon maaf dari Mbak Afiza sudah, sekarang mungkin dari Mbak Indah. Silakan Mbak Indah, pengalamannya gimana nih? Baik, terima kasih Mas Derita untuk pertanyaannya. Tantangan akademik dan non-akademik, betul nih Mas? Baik. Untuk tantangan akademik dan non-akademik tentu cukup banyak ya teman-teman. Karena kebetulan di angkatan saya, Mas Reza dan Mas Derita serta Mbak Fisa ini kan diharapkan bisa lulus dalam waktu 3 semester. Jadi untuk tantangan akademiknya kami juga harus mengejar berbagai penelitian yang tentu saja juga penelitian riset-riset bersama para ibu dosen yang luar biasa dan juga tantangan-tantangan akademik lainnya. Lalu untuk tantangan non-akademiknya, em, kita juga harus bisa membagi waktu, terutama kan di S2 ini banyak sekali teman-teman yang mengambil perkuliahan juga sembari bekerja, seperti bahkan mostly memang bersamaan dengan bekerja di luar. Jadi tantangannya memang kita harus bisa membagi waktu serta eh, ekspektasi-ekspektasi orang-orang ketika kita terjun ke masyarakat dengan membawa alma mater UNESA, terlebih lagi membawa gelar bahwa kita adalah mahasiswa program studi S2 psikologi seperti itu, Mas Bida. Oke, baik. Luar biasa. Ini tantangan akademik maupun non-akademik tentu dirasakan oleh seluruh pelajar atau mahasiswa di Indonesia ya. Tentu terkhusus dalam hal ini di teman-teman di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan cukup menarik ini. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam. Kalau saya mau ngambil program studi Magister Psikologi, kira-kira saya baiknya mengambil rumpun yang mana? Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan bantuan jawabannya. Ya, Mas Derida, bisa diulang pertanyaannya? Oke, ini saya, jadi ada pertanyaan. Saya latar belakangnya pendidikan agama Islam, jurusan S1. Kemudian kalau ngambil S2 psikologi, cocoknya ngambil rumpun apa gitu. eh Kalau cocoknya rumpun apa, mungkin dikaitkan dengan profesi saat ini sedang bekerja atau seperti apa. Nah, kalau misalnya tiga peminatan ini cocok semua untuk lulusan agama Islam ya. Tergantung dari mungkin Bapak atau Ibu sudah berprofesi misalnya sebagai guru atau yang lain. Kalau misalnya guru cocoknya di peminatan pendidik dan sekolah seperti itu. Jadi yang cocok yang mana tiga-tiganya cocok tergantung dari minat dari Bapak Ibu yang mau mendaftar. Gitu Mas Darida. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sudah terjawab ya bahwa nanti bagaimana kebutuhannya dan nanti insya Allah tiga-tiga rumpun di Magister Psikologi UNESA ini cocok kalau untuk dipilih seperti itu. Nah ini ada pertanyaan juga Bu dari Google Form juga unknown ini. Pertanyaannya, apakah ada rencana untuk pengembangan ilmu terapan lain dan apakah untuk internship klinis atau yang lain itu dipilih oleh UNESA atau bisa pilih sendiri? Seperti itu. Apakah ada terapan yang lain untuk S2 psikologi ini lebih ke berbeda dengan terapan sehingga nantinya ada S2 terapan. S2 terapan psikologi itu berbeda dengan S2 psikologi sendiri. Dari gelar juga berbeda, sehingga eh, apakah nantinya akan ada terapan karena kami berbeda keilmuan, jalurnya sudah berbeda. Untuk S2 psikologi nantinya akan dibuka peminatan psikologi olahraga. Nah, untuk terapannya rencananya Fakultas Psikologi juga akan membuat S2 terapan psikologi olahraga. Coming soon ya.
Berikutnya, pertanyaannya apa lagi Mas Derida? Berikutnya untuk internship, apakah bisa pilih sendiri atau dipilihkan, Oh Bu? ya, untuk internship 2024 ini, angkatan dari Mas Derida masih memilih sendiri. Masih memilih sendiri, jadi diperbolehkan untuk memilih sendiri. Untuk 2025 nanti akan diarahkan pada kelompok riset, sehingga mendukung penuntasan tugas akhir lebih cepat. Itu harapan kami. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Ini mungkin sudah cukup menjawab banyak sekali pertanyaan dari latar belakang calon mahasiswa yang berbeda-beda. Ini saya anggapnya calon mahasiswa ini, biar jadi mahasiswa semua nanti Bu di sini. Oke, untuk pertanyaan di Google Form, insya Allah sudah terjawab semua. Mungkin dari teman-teman di ruang Zoom meeting, ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom chat, atau mau langsung dialog secara langsung bisa on mic. Silakan. Kita Ya, masih ada waktu. ini ada yang di kolom chat, Mas Derida. Oh, bentar, Bu. Baik, ini ada yang bertanya melalui kolom chat. Eh, Oke, untuk kakak-kakak mahasiswa perkuliahan di UNESA, apakah lebih banyak praktek teori atau mungkin ada proyek-proyek tertentu? Nah, mungkin dari Mas Reza, silakan. Oke, terima Atau mungkin kasih. dari Mbak Fiza, boleh? Oh ya, Mas Reza, silakan. Oke, untuk testimoninya ya, jadi dari psikologi sendiri 70-30 ya perbandingannya. Jadi memang 70 banyak di teori, 30-nya di praktik. Jadi secara perkuliahan perbandingannya seperti itu. Kalau praktiknya sendiri, kalau di keminatan industri dan organisasi, kita langsung terjun penelitian atau studi pendahuluan yang langsung di organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Reza. Ini ada pertanyaan terakhir dari kolom chat. Izin konfirmasi, Bu Riza, untuk perkuliahannya nanti apakah dimulai per 1 Agustus? Ya, untuk perkuliahan di semester Gasal itu berlangsung akhir akhir Agustus. Akhir Agustus sekitar tanggal 25, Bu Alnia. Nanti akan ada informasi lebih lanjut ya. Di nanti akan dibuatkan grup untuk mahasiswa. Bu Alnia ini juga sudah diterima di gelombang 2 ya. Selamat ya Bu Alnia, selamat bergabung dengan kami. Nanti akan dibuatkan grup untuk mahasiswa sehingga nanti informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan perkuliahan masuk dan seterusnya akan diinformasikan melalui grup. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Riza. Mungkin ini untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dan di Quiform ini barusan masuk pertanyaan baru karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10.25. Nah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan teman-teman sampaikan secara personal chat atau nanti menghubungi narahubung di bawah ini. Nah, ini sebelah sini lah. Sebelah sini nanti ada nomor WA, kemudian ada Instagram psikolog S2 Psikologi UNESA. Kemudian ada juga website yang bisa teman-teman cek untuk informasi-informasi lainnya. Silakan sudah disediakan nah di bawah sini, di bawah sini. Nah, ini di bawah sini ketutupan tangan saya. Oke, silakan teman-teman nanti selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal lagi tentang apapun itu, silakan ditanyakan melalui informasi di nomor WA atau di Instagram. Dan untuk informasi lain terkait Magister Psikologi bisa dicek di websitenya. Nah, mungkin karena sudah semua dan banyak sekali pertanyaannya sudah disampaikan dan banyak juga pertanyaannya sudah dijawab oleh teman-teman dan kepada Bapak Ibu dosen yang menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita semua di sini. Tentu dari semua yang disampaikan tadi, semoga
nanti di semester gasal kita akan bertemu di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Jangan lupa nanti kalau ketemu di kampus, ketemu Mas Reza, ketemu Mbak Hafiza, ketemu Mbak Indah, atau bahkan ketemu Bu Riza, ketemu Bu Dama, dan dosen-dosen yang lainnya. Nanti kita kalau mau sharing-sharing, atau mau belajar bareng, ajak belajar bareng, tanya-tanya lebih jauh, silakan. Kita semua terbuka, karena kita semua menganggap kita adalah keluarga di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Sekali lagi jangan lupa, baik buat yang belum mendaftar, yang masih mikir-mikir hari ini dan sudah kepikiran untuk daftar, sekarang setelah ini nanti setelah Jumatan, kalau yang untuk laki-laki, buka websitenya Prodi Magister Psikologi Unesa. Dicek pendaftaran nanti sampai tanggal 31. Jangan lupa, jangan mikir lama-lama, diklik aja pendaftarannya nanti biar ketahuan ini persyaratan apa saja dan bisa disiapkan mulai hari ini. Nah, biasanya soalnya lupa ini. Oke, teman-teman mungkin singkat saja, tidak banyak yang ingin saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber di forum kita hari ini. Tentu sangat berbobot sekali untuk harus direduksi pembahasannya. Maka singkat yang ingin saya sampaikan adalah penting sekali untuk bermimpi dalam hidup, bukan hidup dalam mimpi. Nah, maka kita wujudkan mimpi itu di Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Ya, semoga nanti kita ketemu di ruang-ruang kelas, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang ilmiah ke depannya. Saya selaku moderator mohon izin undur diri. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata atau kelebihannya, semuanya datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon izin Ibu Riza, teman-teman mahasiswa, untuk saya tutup forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih ya Mas Derida. Wih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ayo, 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 ayo.